Selamat siang, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Saya mahasiswa atas nama Francisca Yosefina Clarita Dacunya dengan NIM 2019-01300023 akan mereview kembali materi tentang pengenalan estimasi biaya. Yang pertama adalah kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu estimasi biaya, di mana estimasi biaya adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan meringkas data untuk mempersiapkan proyeksi cerdas dari biaya yang diantisipasi dari suatu proyek. Artinya, kita akan mendapatkan proyek jika kita bisa mengestimasikan biaya dengan tepat, sehingga kita dapat dinyatakan menang dalam suatu proses tender. Semua biaya proyek diestimasi untuk mempersiapkan penawaran dalam bentuk yang pertama, kontrak lamsam, yang kedua, kontrak harga satuan, yang ketiga, kontrak negosiasi dan harga maksimum yang dijamin, dan yang keempat adalah kontrak biaya plus atau cost plus kontrak. Proses estimasi harus dijadwalkan untuk setiap proyek yang dimulai dengan tanggal pertemuan pra-penawaran atau pra-proposal dan penyelesaian sampai penawaran atau proposal jatuh tempo. Artinya, proses estimasi harus disusun dengan perencanaan yang matang, kapan akan dikerjakan, sejauh mana estimasi yang dikerjakan harus direncanakan dengan matang, sampai pada tanggal penawaran harus diajukan. Yang berikut adalah merupakan bagan dari proses estimasi, di mana pada bagan tersebut disampaikan atau dirincikan yang pertama adalah visit the site, di mana visit the site merupakan mengunjungi lokasi proyek yang akan dikerjakan. Kemudian dilampirkan juga atau dirincikan juga work breakdown struktur dan assign estimasi responsibility, di mana di situ adalah tahap kita melakukan atau membuat struktur pekerjaan apa yang akan diestimasikan. Kemudian kita akan menugaskan siapa yang bertanggung jawab terhadap estimasi tersebut. Dan estimasi tersebut akan dipilih mana yang termasuk biaya langsung, biaya tidak langsung, dan biaya untuk subkontraktor. Setelah itu, dilakukannya perhitungan dan didapatkanlah suatu angka total, dan akan ditetapkan suatu nilai markup atau nilai yang meningkatkan harga, sehingga dengan demikian akan menjadi suatu final bid of proposal atau penawaran proposal yang akan dan siap disetor dan diajukan ke owner. Yang berikut adalah tipe-tipe estimasi biaya. Ada beberapa jenis estimasi biaya, yaitu yang pertama, estimasi biaya konseptual yang dikembangkan dengan menggunakan data proyek yang tidak lengkap. Kemudian, estimasi biaya rinci atau detail yang disiapkan dengan menggunakan gambar lengkap dan spesifikasi. Kemudian yang ketiga, estimasi biaya semi rinci atau semi detail yang digunakan untuk kontrak harga maksimum yang dijamin dan memiliki elemen estimasi konseptual. Kemudian, strategi atau pendekatan estimasi berbeda juga terhadap masing-masing dari 3 jenis estimasi utama, dan level detailnya juga akan berbeda. Keakuratan suatu estimasi berbanding lurus dengan keakuratan dokumen dan waktu yang dihabiskan untuk menyiapkan estimasi juga mengikuti garis yang sama. Semua estimasi memiliki elemen utama atau kategori biaya. Beberapa di antaranya memerlukan upaya yang lebih rinci oleh para estimator dan lainnya, persamaan pendapatan, dan himpunan bagian dari persamaan ini. Ditampilkan di sini dan akan dirujuk selama studi ini tentang akuntansi biaya konstruksi. Kemudian ditampilkan beberapa persamaan, di antaranya yang pertama revenue sama dengan cost tambah profit, yang kedua construction cost sama dengan direct cost tambah indirect cost, yang ketiga direct cost sama dengan labor tambah material tambah equipment tambah subkontraktor. Kemudian yang terakhir adalah indirect cost sama dengan job site general contraction dan home office general condition. Terdapat juga beberapa jenis estimasi biaya, di antaranya yang pertama estimasi awal. Estimasi awal adalah kita hanya mengandalkan informasi yang sangat terbatas sehingga kita dapat menyusun estimasi dengan cepat. Tentunya hasil dari estimasi awal ini tidak begitu akurat. Sebagai contohnya, misalkan kita diminta dengan cepat untuk menghitung berapa biaya membangun suatu gedung lantai 2 dengan luas 1000 meter persegi, dengan cukup menggunakan estimasi awal dari data yang sangat terbatas. Caranya itu di mana yang pertama, harga untuk membangun gedung tersebut adalah 5 juta rupiah per meter persegi. Jadi kita tinggal mengalihkan luas bangunan dengan harga tersebut, yaitu 5 juta rupiah per meter persegi.
Kemudian cara yang berikut adalah dapat kita tempuh menggunakan harga perakitan atau harga suatu peralatan. Kemudian yang ketiga adalah anggaran dari subkontraktor. Dan yang keempat adalah persentase tambahan untuk overhead. Yang kedua adalah estimasi terperinci. Estimasi terperinci memakan waktu yang paling lama mulai dari tahap persiapan dan biayanya juga sangat banyak dikarenakan memerlukan sumber daya manusia untuk menyelesaikannya. Angka yang dihasilkan dari estimasi terperinci paling akurat karena sudah ditetapkan atau sudah direncanakan dari data yang sangat lengkap. Yang ketiga adalah estimasi semi terperinci. Estimasi semi terperinci merupakan gabungan antara estimasi awal dan estimasi terperinci, di mana desain yang sudah hampir selesai sudah dapat kita ajukan, walaupun sebagian dari proses estimasinya belum semua dilakukan atau belum semua direncanakan. Yang berikut adalah gambar Work Breakdown Struktur atau WBS. Dari gambar tersebut ditampilkan atau dirincikan, deskripsi dijabarkan secara terperinci sesuai level yang harus dilakukan, di mana ada beberapa level yang dibagi lagi menjadi beberapa item-item kecil, sampai pada ketingkatan atau level di mana dia diperlukan. Jadi, levelnya itu tergantung pada tingkat rincian keberapa atau sesuai apa yang diinginkan oleh sang estimator. WBS merupakan struktur rincian kerja untuk proyek tersebut yang dimana garis besar dari item pekerjaan penting yang akan memiliki pertimbangan biaya atau jadwal terkait. Sebelum quantity take off dan harga yang rinci disiapkan, estimator harus mengembangkan gambaran umum ini dari semua pekerjaan yang akan dimasukkan di WBS. Artinya, WBS ini harus benar-benar disusun dengan baik. WBS tidak dapat selesai dalam sekali susun. WBS akan berkembang lagi atau bertambah lagi pengerjaannya, di mana WBS ini akan dijadwalkan atau dijadikan dasar dalam penyusunan schedule atau penjadwalan suatu proyek, atau dapat dijadikan suatu patokan dalam pembelian subkontraktor. Jadi, kita harus mengetahui kapan subkon dimulai dan diselesaikan. Semua tergantung dari schedule yang dibuat, karena WBS ini dibuat dalam beberapa level yang akan merinci sang estimator dapat melakukan pekerjaan estimasinya tersebut. Yang berikut adalah quantity take off atau yang sering disebut dengan menghitung volume. Berikut adalah bagan yang menggambarkan atau menampilkan contoh lembar dari worksheet untuk menghitung volume pekerjaan. Pada gambar tersebut ditampilkan pekerjaannya apa, estimatornya siapa, dikerjakan tanggal berapa, ownernya siapa, dan proyeknya siapa. Itu sangat jelas ditampilkan dalam bagan tersebut. Setelah itu dijelaskan juga kolom-kolomnya ada di mana, stylenya ada di mana dengan ukuran berapa, kuantiti berapa, dan untuk ukuran yang sama panjang, lebar, dan tinggi berapa, dan totalnya berapa, sehingga pada totalnya ditemukan beratnya berapa dan diperlukan sejumlah berapa, atau dalam hal ini dalam satuannya adalah ton. Berikut juga pada bagan tersebut ada catatan yang diperlukan dan diperhatikan dalam perhitungan volume pekerjaan tersebut. Setelah struktur rincian kerja atau WBS dikembangkan, estimator mengambil kuantitas material secara langsung dari gambar. Estimator menyiapkan quantity take off dengan melakukan pengukuran rinci dan jumlah setiap item pekerjaan yang dipilih tim untuk dilakukan sendiri. Artinya, kita mengambil gambar, menghitung berapa volume dari pekerjaan tersebut. Jadi, saat menghitung atau mengestimasi volume pekerjaan, jangan dulu menghitung secara keseluruhan, tetapi hitung volume pekerjaan dari pekerjaan yang paling awal dikerjakan di lapangan, misalnya pada penggalian pondasi, volumenya berapa, dan apa jenis kerja yang mengikuti setelah galian pondasi tersebut, dan seterusnya dirunut sampai pekerjaan akhirnya nanti. Baik, demikianlah review materi tentang pengenalan estimasi biaya. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera.